Salwa Feruza Yuwaribah. Di sini saya akan menjelaskan LKM bab 4 tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, yaitu pada pengendali suhu. Nah, di sini sudah terdapat LKM bab 4. Nah, sebelum saya membahas LKM bab 4 ini, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Nah, yang dimaksud dengan closed loop control system yaitu pengendalian yang memakai variabel keluaran sistem untuk mempengaruhi masukan dari sistem. Nah, untuk menjalankan closed loop ini kita dapat melakukan dengan cara dua konfigurasi, yaitu dengan cara servo problem dan regulator problem. Nah, untuk cara servo problem ini, di sini kita akan memberikan perubahan pada set point. Jadi akan dihasilkan nilai dari set point 1 dan set point 2. Nah, kemudian untuk cara regulator problem sendiri, yaitu kita akan memberikan perubahan pada disturbance-nya. Jadi akan dihasilkan nilai dari disturbance 1 dan disturbance 2. Nah, kemudian controller dibagi menjadi dua macam, yaitu discontinue controller, yaitu on atau off controller. Kemudian continue controller yang dibagi menjadi tiga, yaitu proportional controller atau P controller, proportional integral controller atau PI controller, kemudian proportional integral derivative controller atau PID controller. Nah, apa sih perbedaan antara kedua macam controller ini? Untuk discontinue control sendiri yaitu misal kita akan memanaskan misal kita akan memanaskan air di dalam heater. Nah, jika sudah mencapai nilai dari SP, maka controller akan memerintahkan heater untuk off. Nah, kemudian jika untuk continue controller sendiri itu yaitu jika nilai SP sudah tercapai, maka controller akan meminta heater untuk tetap menyala atau controller di sini akan selalu aktif. Jadi itulah perbedaannya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan controller tuning itu? Controller tuning yaitu proses percobaan untuk mendapatkan nilai optimal parameter pengontrol dengan memperhatikan proses tertentu. Nah, tuning sendiri yaitu pengaturan parameter pengontrol seperti KC, tau I, dan tau D untuk mendapatkan kontrol yang baik. Nah, kontrol yang baik itu seperti apa? Nah, kontrol yang baik itu yaitu respon memiliki overshoot minimal. Kemudian respon memiliki decay ratio sebesar 1/4. Respon memiliki rise time minimal dan respon memiliki salting time minimal. Selanjutnya, parameter pengendali. Nah, apa saja sih parameter pengendali itu? Parameter pengendali yaitu terdapat proportional band atau PB, yaitu jumlah perubahan input atau deviasi yang diperlukan agar output berubah. Harga PB sama dengan 0 sampai 500. Kemudian integral time atau tau I yaitu sebagai waktu yang diperlukan controller integral untuk mencapai output sebesar input. Tau I ini dalam satuan waktu. Kemudian derivative time atau tau D yaitu derivatif menggambarkan slope atau waktu perubahan sinyal. Tau D dalam satuan waktu juga. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai dari PB yaitu sama dengan 100% dibagi dengan KP. Nah, KP adalah konstanta proporsional. Selanjutnya, untuk menentukan nilai dari masing-masing parameter pada tipe controller ini, yaitu pada pengendali suhu ini menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah, di mana untuk tipe controller proportional controller untuk harga KC, tau I, dan tau D-nya adalah sebagai berikut. Jadi
pada P controller ini tidak terdapat nilai dari tau I dan tau D, hanya terdapat nilai dari KC. Nah, kemudian untuk tipe controller proporsional integral atau PI, yaitu hanya terdapat nilai dari KC dan tau I-nya sendiri. Rumusnya sebagai berikut, tetapi tidak terdapat nilai dari tau D. Nah, kemudian untuk tipe controller proporsional integral derivatif atau PID controller, di sini terdapat nilai dari ketiganya, yaitu nilai dari KC, tau I, dan tau D. Rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam LKM bab 4. Di sini terdapat data hasil pengamatan kondisi kritis, di mana dimasukkan nilai dari PB sama dengan 4,5, dan pada hasil pengamatan ini yaitu berupa nilai dari waktu dalam detik dan persen PV. Nah, dimulai dari waktu ke 0 detik didapatkan nilai persen PV sama dengan 42,2%, sampai waktu ke 393 detik didapatkan nilai PV sebesar 44,5%. Selanjutnya, dari data hasil pengamatan tersebut akan dibuat grafik kondisi kritisnya. Nah, di sini yaitu grafiknya antara persen PV versus waktu dalam sekon. Nah, di mana persen PV menjadi sumbu Y dan waktu menjadi sumbu X. Nah, dari grafik ini kita akan menentukan nilai dari PC dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegel-Nichols. Nah, sebelum itu apa sih PC itu sendiri? PC yaitu jarak antara dua puncak atau jarak antara dua lembah. Nah, sudah diketahui bahwa nilai dari PB yaitu 4,5, dan di sini saya menggunakan skala 8 cm sama dengan 180 detik. Nah, jadi untuk nilai dari PC sendiri yaitu 0,55. Ini dari perhitungan menggunakan penggaris jarak antara dua puncak. Di sini saya menggunakan puncak 2 dan puncak ketiga. Nah, 0,55 dibagi dengan skalanya dan dikalikan 180 detik dihasilkan nilai 12,375 detik. Nah, kemudian akan ditentukan parameter pengendali untuk tuning, yaitu ada nilai dari KC, tau I, tau D, serta PB untuk masing-masing tipe controller. Nah, untuk rumusnya sendiri ini menggunakan metode Ziegel-Nichols yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan nilai KC, tau I, dan tau D seperti berikut. Nah, untuk nilai dari PB sendiri yaitu rumusnya 100% dibagi dengan nilai dari KC. Nah, untuk nilai dari PB pada controller topik controller itu 100% dibagi 9 sama dengan 0,1. Kemudian untuk PI controller yaitu 100% dibagi 100% dibagi 9,9 dengan 0,101. Selanjutnya untuk PID controller sendiri yaitu dapatkan nilai PB 100% dibagi 7,25 sama dengan 0,13071,895. Selanjutnya kita masuk kepada pengamatan tuning pada pengendali yaitu pengendali P controller. Nah, di sini kita menggunakan cara servo problem, di mana kita memberikan perubahan pada nilai set point. Jadi di sini terdapat nilai dari set point 1 sama dengan 40% dan set point 2 sama dengan 45%. Nah, selain itu di sini kita juga memasukkan nilai dari PB, tau I, dan tau D-nya berdasarkan hasil dari kondisi kritis sebelumnya yang sudah kita cari pada tipe P controller, yaitu nilai PB-nya sama dengan 0,11 dan tau I-nya sama dengan 0 dan tau D-nya sama dengan 0.
Nah, di sini terdapat data hasil pengamatan tuning yaitu waktu dalam sekon dan persen PV. Nah, di mana waktu dimulai dari 0 detik didapatkan persen PV sebesar 41,8% dan sampai ke waktu 434 detik didapatkan nilai persen PV sama dengan 44,300%. Nah, dari data hasil pengamatan tersebut akan dibuat kurva grafik respon hasil tuning, yaitu grafik persen PV versus waktu dalam detik. Nah, di mana persen PV-nya sebagai sumbu Y dan waktunya sebagai sumbu X. Nah, di sini dari grafik ini kita akan menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, untuk menentukan analisis respon hasil tuning tersebut kita membutuhkan beberapa garis, yaitu yang pertama garis yang ini yang di bawah, yaitu garis dari nilai SP1 yang tadi kan sama dengan 40%. Kemudian garis yang warna orange ini yaitu nilai dari garis SP2 yaitu 45%. Dan di sini kita membutuhkan garis satu lagi yaitu garis PV, di mana garis ini dibutuhkan jika nilai dari PV akhir tidak sama dengan nilai dari SP2, sehingga kita membutuhkan garis PV ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Yang pertama yaitu ada overshoot. Overshoot sendiri yaitu hasil pengukuran besarnya respon pada harga akhir pada perubahan fungsi step dan ditunjukkan dengan perbandingan A banding B. Nah, pada grafik ini nilai A-nya adalah ini ya, dan nilai B-nya adalah pada garis ini. Nah, setelah diukur menggunakan penggaris, didapatkan nilai A sama dengan 1,8 cm dan nilai B sama dengan 1,4 cm, sehingga overshootnya sama dengan 1,8 banding 1,4 cm. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu parameter decay ratio. Nah, decay ratio sendiri yaitu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Nah, di sini tinggi puncak pertamanya kan ditunjukkan oleh garis ini yaitu A, dan tinggi puncak keduanya ditunjukkan oleh garis yang ini yaitu C. Nah, setelah dihitung menggunakan penggaris, dapatkan nilai dari decay ratio sama dengan C banding A sama dengan 0,5 untuk pengukuran C dan 1,4 cm untuk pengukuran dari A atau puncak pertama. Jadi decay ratio-nya sama dengan 0,5 banding 1,4 cm. Nah, di sini saya menggunakan rasio 2,7 cm untuk 70 detik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada parameter peak time. Nah, parameter peak time sendiri yaitu waktu puncak pertama. Jadi pada grafik ini ditunjukkan oleh garis yang berwarna hijau. Ini kan puncak pertamanya, ditarik ke bawah sampai menyentuh pada sumbu X. Nah, setelah dihitung menggunakan penggaris, dari sini ke sampai garis yang berwarna hijau ini didapatkan besarnya peak time sama dengan yaitu 0,385 cm hasil pengukuran tadi dibagi dengan 2,7 skalanya dikali dengan 70 detik, sehingga peak time sama dengan 9,981481 detik. Selanjutnya yang keempat yaitu parameter rise time. Nah, untuk parameter rise time sendiri yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Jadi untuk grafik ini ditunjukkan oleh garis yang berwarna kuning. Jadi ini kan pertama kali titik potong ya yang ini. Nah, ini pertama kali titik potong antara PV dengan SP. Nah, setelah diukur dengan penggaris antara jarak dari sini ke garis kuning ini didapatkan nilai dari rise time-nya yaitu
0,3 cm dibagi skalanya 2,7 dan dikali 70 sama dengan 7,77 detik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu response time, yaitu sama dengan PV yang konstan. Nah, di sini ditunjukkan oleh garis yang biru ini. Jadi PV yang konstan ini terdapat di grafik yang ini, kemudian ditarik ke bawah, dan setelah diukur menggunakan penggaris didapatkan nilai dari response time sama dengan 1,2 cm dibagi dengan skalanya 2,7 dikali 70 sama dengan 31,1 detik. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu periode osilasi atau period of oscillation, jadi period of oscillation sendiri yaitu jarak antara dua puncak atau dua lembah. Nah, pada grafik ini ditunjukkan oleh garis yang hijau ini ya. Jadi saya mengambil pada lembah yang ini, pada puncak yang ini. Jadi jarak antara dua puncak yang pertama dan puncak yang kedua. Nah, di sini sama dengan yaitu puncak yang berarti kan sama dengan puncak yang kedua dikurangi puncak yang pertama. Nah, setelah dihitung menggunakan penggaris dari sini sampai ke sini sampai puncak yang kedua sama dengan 9,58 cm dikalikan dengan skalanya dan dikali dengan 70 detik dikurangi dengan dari perhitungan oleh penggaris dari sini sampai ke puncak yang pertama yaitu sebesar 8,96 cm dibagi dengan skalanya 2,7 dan dikalikan dengan 70 sehingga didapatkan hasil dari P sama dengan 16,074071 detik. Nah, selanjutnya untuk nilai dari parameter offset sendiri yaitu SP dikurangi PV konstan. Nah, di sini ditunjukkan pada garis yang ini yang berwarna biru. Jadi nilai dari SP dikurangi dengan PV yang konstan. Nah, jadi offset sama dengan 45 dikurangi 44,3% sama dengan 0,7%. Yaitu pengamatan tuning pada pengendali PI controller. Nah, di sini menggunakan problem servo yang mana merubah pada nilai set point-nya. Jadi nilai set point pertama sama dengan 40% dan set point kedua sama dengan 45%. Dan di sini juga kita memasukkan nilai dari PB, tau I dan tau D-nya yang sudah diperoleh dari kondisi kritis untuk tipe pengendali PI controller. Nah, mana PB-nya sama dengan 0,1, tau I-nya sama dengan 10,64 dan tau D-nya sama dengan 0. Nah, data hasil pengamatan di sini yaitu waktu dalam sekon dan persen PV. Nah, di mana waktunya dimulai dari 0 detik yang menghasilkan persen PV sebesar 41,2% sampai waktu ke 461 detik menghasilkan nilai PV 44,9%. Nah, dari data hasil pengamatan tersebut akan dibuat grafik kurva respon hasil tuning, yaitu grafik persen PV versus waktu dalam sekon. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu persen PV di sumbu Y dan waktu dalam sekon di sumbu X. Nah, setelah didapatkan hasil grafik ini, kita dapat menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu di sini kita membutuhkan garis ini ya, yang bawah ini yaitu garis SP1 tadi kan sama dengan 40% dan garis yang berwarna hijau ini yaitu garis SP2 kan sama dengan 45%. Dan dikarenakan nilai dari PV tidak sama dengan SP ya, maka dibutuhkan garis yang warna biru ini yaitu garis PV. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Yang pertama yaitu overshoot sama dengan A per B. Nah, di sini nilai A-nya sebelumnya kan overshoot ini kan hasil pengukuran besarnya respon pada harga akhir pada perubahan fungsi step dan ditunjukkan sebagai perbandingan A dan B. Nah, di sini tidak didapatkan nilai A
karena osilasi pertama di bawah SP yang digambarkan pada grafik ini. Maksudnya yaitu ini kan osilasi pertama. Nah, nilai dari osilasi pertama ini tidak melebihi dari nilai SP, maka A sama dengan 0, sehingga overshootnya sama dengan 0. Nah, untuk decay ratio-nya sendiri yaitu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Nah, untuk perbandingan puncak pertama sendiri itu sama dengan 0, A-nya sama dengan 0 karena osilasi tidak melebihi nilai dari SP, sehingga nilai dari decay ratio-nya sama dengan 0 cm. Nah, yang ketiga yaitu peak time. Nah, peak time sendiri yaitu waktu puncak pertama. Di sini kan puncak pertamanya yang ini. Nah, setelah ditarik garis lurus ke bawah sampai menyentuh sumbu X, nah dihitung dari sini ke garis hijau ini dengan penggaris, didapatkan hasil pengukuran yaitu 0,45 cm yang selanjutnya dibagi dengan skalanya 3,4 dikali dengan 100 detik. Jadi peak time-nya sama dengan 13,2352941 detik. Nah, sebelumnya mohon maaf, di sini saya menggunakan sumbu X yaitu persamaannya 100 detik sama dengan 3,4 cm untuk skalanya. Selanjutnya yang keempat yaitu rise time. Nah, rise time sendiri yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Rise time di sini ditunjukkan pada ini ya, garis yang berwarna biru. Jadi kan pertama kali perpotongan antara titik potong garis PV dengan SP ada di sini ya. Sehingga setelah diukur menggunakan penggaris antara jarak dari sini ke garis yang biru ini atau rise time-nya tadi, didapatkan pengukuran sama dengan 1,45 cm. Di sini ke sini 1,45 cm dibagi skalanya dan dikali 3,4 dan dikalikan 100 detik, sehingga nilai dari rise time-nya sama dengan 42,647058882 detik. Nah, selanjutnya yaitu parameter response time sama dengan PV konstan. Nah, di sini ditunjukkan oleh garis yang ini, yang berwarna biru ini. Ini adalah parameter dari PV yang konstan ditarik ke bawah. Nah, kemudian dihitung dari sini ke garis yang biru ini, yang sebelah sini. Ini didapatkan hasil pengukuran sama dengan 2,35 cm dibagi dengan skalanya 3,4 dan dikalikan 100 detik sama dengan 69,1176 detik. Nah, selanjutnya untuk nilai dari period of oscillation-nya sendiri yaitu jarak antara dua puncak dan dua lembahnya pada grafik ini, yaitu di sini saya menggunakan puncak ini ya, ini dan ini. Sehingga setelah diukur menggunakan penggaris, jarak dari puncak awal dan puncak akhir yaitu didapatkan nilai dari P-nya yaitu sama dengan yang puncak akhirnya kan 3,58 cm, dari sini, dari awal sini ke sini 3,8 cm dikalikan dengan skalanya tadi, kemudian dikurangi dengan jarak dari awal sini sampai ke puncak awal yaitu 3 cm dikalikan dengan skalanya tadi dan dikali 100 detik, sehingga didapatkan hasil P sama dengan 17,05882353 detik. Selanjutnya untuk nilai dari offset sendiri yaitu SP dikurangi PV pada grafik ini yaitu di sini. Nah, jadi nilai dari SP kedua dikurangi nilai dari PV ini didapatkan nilai offset sama dengan 0,1%.
Ini dari 45 dikurangi 44,9% sama dengan 0,1%. Pengamatan tuning pada pengendali yaitu pada PID controller. Nah, di sini tipenya tipe servo, yaitu dimana berarti akan dilakukan perubahan pada nilai dari set pointnya. Nah, di sini nilai dari set point 1 sama dengan 40% dan nilai dari set point 2 sama dengan 45%. Nah, di sini juga dimasukkan nilai dari PB, tau I dan tau D-nya berdasarkan PID controller yang sudah didapatkan dari kondisi kritis tadi yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, PB-nya sendiri sama dengan 0,13, tau I-nya sendiri sama dengan 6,41 detik dan tau D-nya sendiri sama dengan 1,61 detik. Nah, data hasil pengamatan tuning ini yaitu ada waktu dalam sekon, kemudian ada persen PV. Nah, dimulai dari waktu 0 detik menghasilkan persen PV sama dengan 41% sampai pada waktu 509 detik dihasilkan persen PV sama dengan 44,9%. Nah, selanjutnya dari data hasil pengamatan tersebut akan dibentuk grafik kurva respon hasil tuning, yaitu grafik persen PV versus waktu dalam sekon. Nah, untuk persen PV-nya sendiri menjadi sumbu Y dan untuk waktu itu sendiri menjadi sumbu X. Nah, selanjutnya dari grafik ini dapat ditentukan analisis parameter respon hasil tuningnya. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat beberapa garis agar mempermudahkan dalam menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, yang pertama yaitu di sini, garis ini yang bawah sendiri ini adalah garis SP1. Tadi kan nilai SP-nya 40%. Nah, kemudian garis yang berwarna orange di atas ini yaitu garis SP2. Tadi kan SP2-nya 45%. Nah, selanjutnya dikarenakan nilai dari PV-nya tidak sama dengan SP, maka di sini diperlukan garis nilai akhir yang ditunjukkan oleh warna hijau ini atau garis PV. Garis nilai akhir ini sama dengan PV. Nah, selanjutnya jika sudah, maka akan dapat ditentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, yang pertama yaitu pada parameter overshoot sama dengan A per B. Nah, di sini nilai dari overshootnya sama dengan 0 dikarenakan amplitudo maksimumnya sama dengan 0 atau nilai A-nya sama dengan 0. Selanjutnya yang B yaitu parameter decay ratio sama dengan C per A. Nah, decay ratio sendiri yaitu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Nah, di sini nilai dari A-nya yaitu sama dengan 0, sehingga nilai dari decay ratio-nya sama dengan 0 cm. Nah, yang parameter ketiga yaitu peak time. Nah, peak time yaitu waktu puncak pertama. Nah, di sini pada grafik ini puncak pertamanya kan ini. Nah, jadi peak time-nya ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru. Oh, maaf. Peak time-nya ditunjukkan oleh garis yang berwarna orange. Nah, jadi dari tinggi puncak pertama ini ditarik ke bawah sampai ke sumbu X, kemudian dihitung menggunakan penggaris antara jarak dari sini sampai ke garis orange ini dan dihasilkan peak time sama dengan 0,51 cm hasil dari perhitungan tadi dibagi dengan skalanya itu 12,4 dikali dengan 370 detik menghasilkan sekitar 15,2177 detik. Nah, maaf sebelumnya saya menggunakan persamaan yaitu 370 detik sama dengan 12,4 cm. Nah, selanjutnya yaitu nilai dari rise time. Rise time sendiri yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Nah, jadi pada grafik ini
lifetime-nya yaitu ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru. Jadi di sini. Nah, di sini kan waktu pertama kali antara titik potong PV dengan SP, kemudian ditarik ke bawah sampai ke sumbu X, lalu akan diukur perhitungan dari sini sampai ke garis yang berwarna biru ini. Nah, untuk lifetime-nya sendiri di sini dihasilkan perhitungan 0,4 cm dari sini ke sini tadi. Nah, kemudian dibagi dengan skalanya 12,4 dan dikali dengan 370 detik menghasilkan sekitar 11,9 detik. Kemudian yang selanjutnya yaitu parameter response time sama dengan waktu saat PV-nya konstan. Nah, di sini ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru ini. Nah, ini. Nah, PV konstan pada saat di sini sehingga akan ditarik ke bawah sampai menuju sumbu X, kemudian akan diukur dengan penggaris dan didapatkan hasil yaitu sama dengan 1 cm. Jadi dari sini sampai garis biru ini sebesar 1 cm, kemudian dibagi dengan skalanya 12,4 dan dikali dengan 370 detik sehingga respon time-nya sama dengan 29,8 detik. Nah, selanjutnya untuk periode osilasinya sendiri yaitu periode osilasi ini adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah. Nah, di sini saya pada grafik ini saya menggunakan pada puncak ini. Jadi untuk periode osilasinya itu jarak antara puncak akhir ini dengan puncak awal ini. Nah, jadi setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai dari periode osilasinya yaitu jarak puncak akhir. Jadi dari sini sampai ke garis orange yang puncak akhir ini sama dengan 4,82 cm. Nah, akan dibagi dengan skalanya dan dikali 3,70 detik, kemudian dikurangi dengan jarak dari sini sampai ke garis orange yang awal ini atau puncak awal sama dengan 4,58 cm. Nah, dibagi dengan 12,4 dan dikalikan dengan 370 detik. Nah, hasilnya yaitu sama dengan 7,16 detik. Nah, selanjutnya untuk nilai dari offsetnya itu sendiri yaitu sama dengan SP dikurangi PV. Nah, pada kali ini nilai offsetnya yaitu ditunjukkan oleh garis berwarna orange ini. Nah, jadi offset di sini yaitu sebesar 0,1% dari 45 dikurangi 44,9% sehingga dapatkan offset sama dengan 0,1%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.